Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadrati wa tanashhadu salihin salakatul muqarrabin. Ila musannif hadzal kitab mu'allif hadzal kitab Sayyid Muhammad bin Abi Malik Al-Hasan Al-Makki. Wa sallallahu abana umatina hajatina hajatina sallallahu syaikhina. Husan ila mahatina al-asqiya Malang asadihi matalamidhi Muhammad. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Nasyaratin sunnah rahman kamiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 11. Manhajul Islam Tasri'i Anzimatil Usrati. Manhajul Islam, metode Islam fi tasri'i anzimatil usrati yang dalam aturan membina keluarga. Ini pada bab ini kita masih bicara umum. Jadi pedoman umum dari Islam, pedoman Islam tentang aturan umum dalam membangun rumah tangga kayak apa. Saat taqal fil Qur'anil Azim, yang dalam Quran iku mufassalatan, hukum aturan keluarga mufassalat, rinci tarotan yang dalam suatu ketika, wa mujmalatan global ukhra yang dalam saat yang lain. Seperti yang disinggung kemarin, Al-Quran menyinggung persoalan keluarga itu terkadang dengan ayat yang mujmal, ada ayat yang tafsil, ada yang rinci, ada yang global. Fi ayatin yang dalam beberapa ayat, wa suwarin lan surat macam-macam, bihasbi tatawuril ahwali, sesuai dengan keadaannya. Yang terkait dengan keluarga, misalnya soal warisan, soal cerai, soal hulu, apalagi ada lagi yang di juz 28 itu apa? Zihar. Ada yang rinci, ada yang mujmal. Wa yara lan melihat sapa al-bahisu, peneliti, sama dengan kalau Anda menulis skripsi. Kan nggak boleh toh menulis skripsi itu menurut saya, enggak. Menurut ini juga begitu. Al-bahis, kami sebagai pembahas, peneliti. Peneliti ini siapa? Yaitu Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, penulis buku. Nutirasa anna umural usrati, saat temennya persoalan keluarga alladzi min sya'niha, dari kondisine usroh, iku ayat tayyagoyaro, bisa berubah, watabaddala lan berganti, bihaswil muqtadiyati kelan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Persoalan kondisi keluarga itu bisa berbeda. Artinya konteksnya mbah kita, konteksnya orang tua kita, konteksnya kita itu bisa tidak sama. Jadi gaya keluarga mbah kita itu kan beda dengan kita. Cara bangun rumah, misalnya analogi yang lain, rumah gaya mbah kita dengan rumah kita itu kan beda. Lah mbah kita biyen masih ingat rumah itu gede. Apa biasanya? Lah orang Jawa itu apa? Limas, joglo. Lah saiki kan rumah gak gede-gedean. Rumah itu minimalis. Lah biyen sing diarani wong sugih itu lah sawahe ombo, kebune akeh. Lah saiki kan kaya itu enggak kebu dan sawah, tapi bunga bank. Kan beda konteksnya. Keluarga juga begitu. Keluarga itu bisa berbeda-beda. Dari sisi kondisinya, Quran tidak begitu mengatur. Karena konteks keluarga itu bisa beda. Qad auradaha, menyampaikan hak ing usrah sapa syari'u, pada konteks kondisi keluarga iku mujmalatan, umum banget. Fi usuli ammatin, yang dalam dasar-dasar yang umum. Wa qawaidi kulliyatin, dan kaidah-kaidah umum. Kenapa dalam konteks kondisi keluarga Quran tidak memberikan rinci? Litu khodha,
agar bisa diambil minha saking usroh apa ahkamuha hukum usroh bihasbi tajaddudi waqa'i sesuai dengan perubahan kondisi kenyataan mulahidun tangfidu almana bitarotan sesuai dengan perubahan konteks tarotan suatu ketika wa tahqiqil maslahati lan menurut kemaslahatan tarotan ukhra pada konteks yang lain ala du'il kitabi wa sunnati sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Pada kondisi keluarga itu kayak apa, Quran tidak memberikan rincian. Yang diberikan nanti adalah aturan umum. Kenapa aturan umum saja? Agar kita konteks berubah, itu kita masih bisa berubah. Karena yang dipentingkan bukan rinciannya, karena konteksnya bisa berubah. Tetapi tidak itu aja, nikah itu, keluarga itu selain kondisi keluarga yang berubah, tapi ada satu yang tidak berubah, yaitu terkait dengan keyakinan. Dalam membentuk rumah tangga itu kan bukan sekedar bentuk luar, tapi juga hal-hal yang terkait yang harus dipastikan tidak berubah. Amama, adapun sesuatu ya ta'alaku yang berhubungan bi umuril usroti dengan persoalan keluarga minal aqaidi saking akidah alladzi min sya'niha saking aturan akidah iku asabatu tetap wal istiqraru lan berlanjut. Tapi soal akidah, soal bagaimana kita memilih kualifikasi calon itu tidak ada berubah. Nanti kalau soal bagaimana pola hubungan suami istri itu bisa berubah, tapi memilih kualifikasi calon istri itu tidak berubah. Jadi calon suami itu kualifikasinya jelas, harus begini, itu jelas Al-Quran. Kanjeng Nabi kan ngendikane carilah yang kualifikasinya pada sisi akhlak, isi datadin, itu nggak berubah. Tapi bagaimana nanti relasinya bisa berubah. Nah, ada yang berubah, ada yang tidak. Yang berubah tadi soal kondisi keluarga. Kalau yang nggak berubah terkait dengan keyakinan, kualifikasi pilihan. Fakot jaat mongko ono apa akidah iku la taghyira. Ora ono perubahan fiha ing dalam akidah wala tabdila dan tidak ada pergantian. Kal imani kaya iman bila milih suami yang iman. Podo-podo iman itu tidak ada perubahan. Jadi lah milih suami, lihat dia Islam atau enggak. Kalau kita Islam, maka carilah yang sesama Muslim. Kita bahkan tidak hanya Islam, kita kadang podo Islami beda mazhab, itu kita agak ribet. Karena itulah pilih yang mazhabnya podo. Untuk apa? Agar nggak ribet. Anda bisa bayangkan, sitoe biasa kirim dongo, tahlilan, sitoe nggak mau tahlil. Itu bisa ribet kan, rame yang jero. Daripada rame pilihlah yang sama. Soal iman nggak ada perubahan. Watasdaqi birasuli tentang kebenaran membenarkan para kanjeng Nabi, para utusan, wal imani bil ghaibi wa nahwi dzalika minal aqaidi dari soal-soal keyakinan mimma saking barang ja'a kopi kutubi wasunati. Persoalan kualifikasi tadi tidak ada perubahan. Wahya iku sabitatun, itu ketetapan muhkamatun yang ditentukan, laya juzu yang tidak boleh apa taghyiruha merubah tadi soal akidah wa tabdilaha lan ganti. Karena itu kan semua agama kayaknya toh, semua agama itu mengajarkan carilah jodoh yang seagama, bukan hanya Islam loh, agama lain kan juga gitu toh. Karena itu kan di agama lain juga kamu kalau mau menikah dengan saya pindah dengan agamaku, kan begitu ya, sama semua agama. Karena itu menjadi dasar, karena kerukunan itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak sealiran. Coba Anda bisa bayangkan kalau Anda misalnya nikah, Anda sholat, kemudian nanti suami kita pakai masang identitas agamanya, kayak risih kita. Dia juga risih, bolak-balik kok sholat, padahal dia misalnya
Itu nggak mudah. Karena itulah soal akidah tidak ada perubahan. Kita cari yang akidah podo. Li'annaha karena soal akidah iku awal wajibin. Persoalan yang pertama alal mukallafi ngatasi mukallaf. Walihada lan krana iku yadhuru tampak. Lana maring itu apa madiu ihtimamil islami perhatian Islam binado imil usroti kelawan persoalan membina keluarga. Wa doaha lan meletakkan nopo Islam ha ing usroh fi a'la darajatil itibari ing dalam derajat yang tinggi. Warobatoha lan menghubungkan sopo Islam ha ing usroh bil aqaidi kelan akidah aslan. Wabil ahkami lan kelan hukum tafri'an ing dalam cabang. Aslan itu sebagai dasar. Ini artinya begini, karena di dalam nikah itu ada dua hal, persoalan sosial, satu persoalan keyakinan. Di kitab ini dijelaskan keluarga yang terkait dengan hubungan sosial, maka Islam hanya mengatur yang umum, sehingga nanti bisa berubah karena konteksnya yang berubah. Tetapi soal keyakinan, maka harus satu, harus sama. Ini juga mengajarkan, kata Syekh Maliki, itu artinya keluarga itu terkait dengan persoalan agama. Keluarga itu terkait dengan persoalan keyakinan. Karena itulah, maka membangun keluarga yang baik itu menjadi bagian dari kewajiban dengan kewajiban kita membangun karena itu saya kira Anda masih ingat dulu Ustadz pernah nyampaikan atau juga di sosial media, nikah itu bagian dari ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat puasa, nikah pun ibadah. Nah, ibadah yang paling lama itu nikah. Nah, sholat itu kan berapa menit? 10 menit. Ini paling pol. Rong rakaat 10 menit. Paling lama kita terawehan 2 jam. Tapi ibadah nikah itu mulai akad nikah sampai mati. Jadi ibadah paling lama itu nikah. Karena nikah ini ibadah, maka marilah kita berusaha menjaga nikah kita tidak batal. Kan begitu toh? Agar kita itu nikah kita tidak batal, maka carilah jamaah nikah, pasangan untuk nikah itu yang sama. Pada sholat, sholat kemudian yang makmumnya pengen suwe, imamnya pengen cepat, itu kan nggak matching. Atau imamnya pengen cepat, pengen suwe, mau coba koroh, makmumnya padahal selak keburu, maka kan nggak akan bisa jamaah dengan tenang. Nah, kita juga begitu, karena ini nikah ini ibadah, dan ibadah nikah itu tidak sendiri, tapi punya pasangan. Kita sebagai suami punya pasangan, istri, Anda sebagai istri punya pasangan suami, berarti ibadahnya berdua. Karena ibadah berdua, maka agar ibadah nikah kita itu awet, maka carilah teman ibadah nikah itu yang seide, yang seirama. Karena kalau enggak, nanti senep. Nikah itu ibadah yang paling lama, akhirnya itu mati. Setelah matilah baru selesai ibadah itu. Kan enggak, kita tetap terkait dengan ikatan. Lan tidak ada keraguan anal usrota satemene keluarga al muslimata yaiku nawadul mustamai, yaitu intine baik. Di statement ini juga dikatakan kenapa kita perlu membuat keluarga yang baik. Karena keluarga yang baik itu adalah inti dari masyarakat. Kalau keluarga itu baik, masyarakat kan baik. Kita karena dalam jargon kita itu memulai segala sesuatu dari ibda binafsik, dari pribadi kita masing-masing. Dari keluarga kecil, kalau ini sukses, semua keluarga sukses, maka masyarakat akan baik. Kalau masyarakat lingkungan ini baik, negara akan baik.
Kan begitu. Rusake negara itu kan karena masyarakatnya nggak baik. Rusake masyarakat karena keluarga nggak baik. Sehingga keluarga itu menjadi inti mustama, inti dari masyarakat. Fatajibu, karena itu wajib opal iyanatu membuat aturan pihak lan usroh bil muhafadzati kelan menjaga ala akdi zawajiha ing atase komitmen pasangannya al islami, kang Islam akdan sahihan dengan niat yang baik. Karena itu kemudian diajarkan, karena keluarga itu menjadi penting, maka agar keluarga kita itu selamat, membahagiakan, maka harus dimulai dengan niat yang baik. Sehingga pertanyaannya kan, Mbak, lai sama nikah niatnya apa toh? Coba kalau kita nikah niatnya apa? Ya paling enggak kalau saya kuliah ada yang nganterin. Berarti suaminya jadi tukang ojek. Kalau Anda niat nikah itu loh yang penting. Sebetulnya kita nikah mau apa? Ya biar nggak dilihat kok sawangannya kelundang-kelundung sendiri. Apa itu? Pada kita mondok itu niatnya apa toh? Kalau Anda kuliah niatnya apa? Mencari ilmu. Kan memang harus gitu. Gak kok, lapa Mbak kuliah? Di rumah nganggur Ustaz. Atau ada niat barangkali Ustaz, nanti di kampus barangkali ketemu lah. Niatnya bisa macam-macam toh. Orang kuliah, orang mondok niatnya bisa macam-macam. Orang nikah pun niatnya macam-macam. Karena itu di sini diajarkan ala akdin zaujiyah al islami akdan sahihan. Niat itu menjadi pondasi yang utama. Sehingga ketika nikah itu niatnya apa? Tanyalah suami kita, Mas sampean niku menikahi saya niatnya apa? Tadi ada apa tadi di FB ada yang edit status. Oh dulu saya nggak tahu, tapi dia hanya mengatakan nggak jamin kalau seorang suami, seorang laki-laki ketika naksir perempuan sampai direwangi nggak karuan dengan air mata, darah, direwangi poso Senin Kemis agar bisa diterima cintanya oleh perempuan tadi. Gak mesti orang laki-laki yang begini ini kemudian setia. Setelah nikah belum tentu setia. Paling enggak, kata dia, di dalam pikiran. Karena setelah jadi suami, dia mikir wayuh. Mikir nikah lagi. Nah ini niatnya apa? Kalau di sini dikatakan harus jelas akdan sohihan. Karena itulah kalau di Ghazali dulu kan ada toh niat itu sebagai ibadah, niat nikah itu. Kita pernah ngaji ada nikah dulu. Anda sudah datang? Nah, yuk nantilah kapan-kapan bisa dikaji lagi. Bisa lagi ngaji ini di Fatimiyah, belum selesai. Karena bolak-balik perai, akhirnya gak mari-mari gak katam-katam. Dulu sudah katam, kemudian minta diulang. Karena ada beberapa santri, bukan beberapa, banyak santri yang gak ikut. Nah, ini minta diulang. Nah, kita sudah lama, udah lewat lah, kita ganti sekarang yang ini. Kita diajarkan satu yang harus diingat ketika nikah harus dimulai dengan niat yang sohihah, niat yang benar. Janganlah niat nikah karena kemarin yang saya bilang, jangan pernah niat nikah itu. Apa niat nikah dengan dia, Mbak? Walaupun telas banyak ya. Terus bayari SPP, bayari sahriyah, bayari kosan. Jangan pernah kita nikah dengan seseorang karena itu alasannya. Terlalu berisiko. Baidan terjauh ane abasil abisin dari para dari niat main-main. Jangan pernah niat nikah itu hanya untuk sekedar timbang nganggur, timbang rioyo. Nenek, mungkin nenek yang niat begitu. Saya nggak tahu tante, mungkin kebayang temannya. No. Niat nikah hanya abasa, hanya main-main. Timbang rioyo gak no koncone silaturahmi. Ya alhamdulillah lah niat nikah dengan itu karena ada sing ngeterne. Jangan pernah niat nikah karena begitu. Litahqiqil ahdafi, untuk mencapai tujuan asamiyati yang tinggi. Karena nikah itu punya tujuan.
Apa tujuannya? Minar rahmati, dari mendapatkan rahmat. Wal atfi, lan kasih sayang. Wasikni, lan kebahagiaan. Masih ingat tuh ayatnya? Khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Ayatnya tadi azwaj. Azwaj itu bukan istri loh ya. Jalalakum anfusikum azwajan. Azwaj itu pasangan. Jadi tidak mesti istri. Jadi Allah itu salah satu tujuan Allah menciptakan pasangan hidup. Kalau laki-laki pasangannya perempuan. Kalau perempuan pasangannya laki-laki. Kenapa kemudian dibuat pasangan yang kemudian nikah? Litaskunu, agar engkau bahagia. Jadi tujuan nikah itu. Artinya dari prosesi itu. Signi, kebahagiaan, atif, kasih sayang, rahmah. Maknanya apa biasanya kita? Samawa ya? Samawa itu apa? Kan Anda lebih paham. Ustaz tuh bingung, samawa itu apa tuh? Kan kita kuper, gak ngerti bahasa ringkesannya. Alladzi huwa ayatun. Iku tanda min ayatillahi ta'ala adalati yang menunjukkan ala kamali qudratihi. Kama qala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Jadi salah satu yang diinginkan dari nikah adalah litaskunu, agar kita menjadi bahagia. Karena itu cik galau nikah hilang galaune. Sumpah gaya skripsi nikah lancar. Gaya nikah kok tambah skripsi gak lancar, berarti ada yang salah itu. Mesti iki mari nikah tambah ruwet. Studinya gak mari. Yang sukses itu kan kemarin ada seorang mahasiswi minta tanda tangan skripsinya mari ujian. Ustaz salah satu pengujinya. Kemudian diantar suaminya. Dia bilang, Ustaz, saya baru bisa datang karena anaknya masih kecil. Begitu datang saya bilang, selamat ya, wis nikah, wis punya anak satu, buatan satu, Ustaz, 2. Lu yang satunya mana? Ya, ini masih di sini. Jadi anaknya umur 2 bulan hamil lagi. 3 bulan pokoknya ngono wilah, apa istilah kita? Kesundulan, saking semangatnya. Litas kuno, tapi kan mari. Artinya kan dia nikah, anak, kuliah mari. Jangan sampai kemudian nikah, kuliah gak mari. Karena mestinya dengan nikah itu skripsi yang asalnya dibuat sendiri, enek sing bantu. Mestinya kan gitu. Jangan kemudian gak mari Ustaz. Kenapa? Karena sibuk dengan suaminya. Oh, berarti keliru kali. Nah, mestinya suaminya kan harus mensupport. Terus sampean karena hamil gak usah ngerjakno, aku sing ngerjakno. Ya, paling gak golek suami yang begitulah. Mas mulai sampean menikahi saya, syaratnya gawe no skripsi. Banyak toh. Azwatan litaskunu wa hadza wa tasriatul usrati lan aturan keluarga tastaqimat mabadiuha kang utai permulaannya usrah wa kafatun nudzumiha lan keseluruhan pembinaan usrah iku minasyariatil islamiyati, termasuk dari syariat Islam. Artinya nikah itu terkait dengan agama. Jadi karena itu dikatakan nikah itu ibadah, karena dia tidak lepas dari aturan agama. Walidzalika lam tahdi, jangan tunduk fil ahdil awali ayat tahyiri ajnabi. Karena itu ayat tahyir nabi tegasnya dari perubahan di luar Islam. Karena itu kalau nikah jangan sampai aturan yang main di dalam keluarga kita itu justru bukan aturan Islam. Marilah kita membangun keluarga dengan aturan Islam. Jangan kemudian kita menerima aturan, kebiasaan, tradisi yang tidak Islami. Wa nufudhi hukmiyin, lan berlakunya hukum. Lama kanat
nalikane apa al-usratu keluarga iku muhassanatan, terjaga bil aqaidil imaniyati dengan kaidah-kaidah keimanan, lidzi kulli muslimin untuk setiap orang Islam. Waqad dhuhara lan telah jelas al-ana annahu iku min la hasanata, tidak ada keterjagaan lil usrati maring keluarga illa idza tasalahat, kecuali dengan baik bisilahil ilmi, dengan penjagaan ilmu adini lan agama, wal aqaidi lan keyakinan al imaniyah kang bangsa iman asyariyati kang syariat. Karena itulah agar keluarga itu terjaga, maka masing-masing harus tahu hak dan kewajiban sesuai dengan hukum agama kayak apa. Kewajibannya suami apa toh? Haknya istri apa toh? Nah, kalau semua tahu tentang posisi seperti apa yang diatur oleh agama, maka orang akan mudah jalan seperti, karena semua paham. Oh begini. Nanti yang kemudian di belakang akan dijelaskan ternyata kewajiban suami itu jauh lebih daripada kewajiban istri. Ada kecenderungan sering disampaikan itu kewajiban istri. Nah, kewajiban suami padahal lebih banyak. Kalau kita ngaji adabul nikah di Ghazali itu, kewajiban istri itu hanya 3. Kewajiban suami itu 14. Nah, tapi 14 itu gak pernah disampaikan. Nah, yang disampaikan kewajiban istri itu. Tuh berkubrek, oh istri harus begini, harus begini. Loh, kewajiban suamiku lebih banyak, lebih dari 10. Anda bisa baca dalam adab nikah. Ghazali itu ada 13 kalau nggak 12, ingat saya. Kewajiban istri cuma 3. Loh, 3 diubrek-ubrek, sing 14 nggak pernah disampaikan. Kenapa begitu? Karena yang ceramah laki-laki. Kan begitu. Loh, sing ceramah ini ustadz laki-laki. Oh, carilah keuntungan. Karena itulah kenapa kemudian perlu pemberdayaan perempuan agar tahu hak dan kewajiban perempuan. Kode inilah, kode kalau Anda jadi guru, kalau kita ngaji ta'lim, ada kewajiban guru, ada kewajiban murid. Kalau kita adabul alim wal muta'alim Mbah Hasim, yang ngaji hari apa itu? Sabtu. Adabul alim wal muta'alim ngaji Sabtu pagi. Masa lali ngaji nih. Nah, di adabul alim itu kan enek kewajiban santri, kewajiban mahasiswa, ada kewajiban dosen. Tapi yang sering diubrek-ubrek kan kewajiban mahasiswa. Mahasiswa harus begini, mahasiswa harus begini, mahasiswa. Tapi tugas dosen kan nggak jarang disampaikan. Kenapa? Karena yang menyampaikan dosen. Ya kan? Yang penting ya diubrek-ubrek mahasiswanya. Nah, ini juga begitu. Karena itulah masing-masing harus tahu. Karena itu di sini dikatakan idza tasalahat bisilahti ilmi. Jadi masing-masing harus punya bekal pengetahuan. Istri punya pengetahuan, suami punya pengetahuan. Jangan sampai kemudian tidak begitu, karena akan timpang. Walidzalika tabqa, karena kalau begitu tabqa moko tetap apa usroh iku sabitatan mahfudatan, akan terjaga min tiaril ilhadi saking perilaku yang melampaui batas. Kalau masing-masing tahu tanggung jawab, tahu kewajiban, maka tidak akan ada perilaku yang melewati batas. Wa tazifiyatil ladina, lan ketertipuan dari orang-orang yas'auna fil ardi, yang pada melaku fil ardi yang dalam bumi al-fasadi, al-fasada yang kerusakan. Sehingga kita kemudian tidak jatuh kepada penipuan dari orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi sebetulnya nggak kerusakan. Akeh toh atas nama agama. Pada mbak ini ada suami-suami yang dia pengen nikah lagi, tapi kemudian alasannya demi kebaikan istri. Ustadz, saya ini kan sering keluar rumah, saya kasihan istri saya sendiri di rumah. Karena itulah saya carikan teman. Kan kita kayak untuk istrinya toh. Ada toh yang gitu. Atau ada lagi yang dulu rame, kalau engkau menyayangi istri, maka jagalah istrimu. Kalau Anda pergi, jangan diajak. Istrimu tinggal di rumah, karena kalau di jalan itu berbahaya, bisa kecelakaan.
Karena itu kalau Anda keluar rumah di jalan cari istri yang lain. Yang istri yang kita sayangi tinggalkan aja di rumah. Ketoknya kan sayang banget pada istrinya. Ya Pak, ada toh? Ada orang-orang yang ketoknya api tapi sebetulnya enggak. Ada yang atas nama agama sebetulnya untuk nafsunya. Karena itulah di sini dikatakan suami istri harus ngerti tentang perilaku itu. Aturan agamanya kayak apa, sehingga tidak tertipu oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama. Tidak ada kemudian perilaku yang melampaui batas. Sehingga yang harus belajar tentang keluarga itu bukan hanya suami, tapi juga istri. Tidak hanya istri, tapi juga suami. Artinya pasangan ini akan serasi dan baik kalau masing-masing paham tentang hak dan kewajiban masing-masing. Wa yas'urunallaha may yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Fa alaina mongko wajib ing atase kita ya maksarul muslimin antak taniye ento menghargai sapa kita bitaklimil usrati dengan belajar tentang keluarga. Al aqaidah diniyatil ahaqati ing persoalan keagamaan. Wa taslihatiha lan bentengi ing keluarga bisilahi takwa dengan perilaku yang takwa. Kenapa kita coba kalau menurut Imam Syekh ini Hasan Al-Maliki, Syekh Maliki, membina keluarga tidak cukup dengan takwa, tapi juga ilmu. Tidak cukup dengan ilmu, tapi juga takwa. Jadi ada dua bekal untuk membangun keluarga yang harmonis. Satu ilmu, dua takwa. Jadi ilmu itu sebagai basis pengetahuannya, sehingga tahu batas-batasnya. Takwa itu tentang kualifikasi kepribadian. Jadi ada pribadi, ada pengetahuan. Kita selama ini kan kadang hanya kepribadian tanpa ilmu, atau ilmu tanpa kepribadian. Nah, kita diajarkan agar keluarga itu, usroh itu bisa bahagia, maka basisnya dua. Punya kepribadian yang takwa, dan kedua punya ilmu. Sehingga sama-sama paham dan punya kepribadian yang baik. Litakuna, supaya ono sopo usroh iku mutamasikatan, bisa berpegangan, bisa babil akwa, dengan pondasi yang kuat, min akhlaki saking akhlak, kal hayai koyo sikap malu, wal ifati lan menjaga diri, wal muruati, ifah itu menjaga dari sesuatu yang bisa merusak harga diri, wal muruati lan menjaga pribadi dari sesuatu yang tidak halal. Kait tamas salu, supaya iso terjadi apa al mustama'u, bisa melahirkan apa usroh al mustama' solihata ing masyarakat yang baik. Jadi ada dua itu, ada ketakwaan, ada keilmuan. Karena itulah kenapa kemudian kita perlu ngaji Nizamul Usroh. Paling enggak kita paham dulu. Nanti sambil jalan kita mengkonstruksi perilaku kita menjadi perilaku yang baik. Baik, kita lanjutkan besok insya Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.